Halo rekan hukum, selamat datang di Hukum 10 Menit, tempat belajar hukum yang mudah, jelas, dan aplikatif, yang disajikan dalam waktu 10 menit saja. Kali ini kita akan membahas tentang force majeure dengan lengkap dan tuntas. Tunggu apa lagi? Yuk mulai belajar! Force majeure dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah keadaan kahar atau keadaan memaksa. Tapi apa ya sebenarnya arti dari istilah-istilah itu? Yuk coba kita cek dengan istilah resmi di aplikasi KBBI yang disajikan oleh Kemendikbud kita. Mimin Hukum coba telusuri ketiga istilah tersebut dari aplikasi yang Mimin Hukum install di HP Mimin Hukum. Force majeure dijelaskan sebagai keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang atau keadaan kahar. Sedangkan keadaan kahar dijelaskan sebagai kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia. Keadaan memaksa didefinisikan sebagai keadaan di luar kendali suatu pihak yang membuatnya terbebas dari klausul kontrak yang telah ditentukan. Secara gramatikal, istilah force majeure adalah ungkapan yang dipersamakan dengan keadaan kahar. Tapi coba deh perhatikan keterangan mengenai keadaan memaksa. Kita bisa lihat adanya keterangan HUK yang menjelaskan bahwa istilah keadaan memaksa dikelompokkan di bidang hukum. Oh ya, kalau pakai istilah asli, jangan lupa penulisan force majeure ditulis miring ya, karena itu merupakan istilah asing. Oke, kita kembali ke pembahasan istilah-istilah itu. Dari ketiga istilah ini, ada satu persamaan di antara ketiganya, yaitu adanya suatu keadaan yang berada di luar kendali manusia. Keadaan di luar kendali manusia itu, pada umumnya adalah kejadian-kejadian yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia, seperti angin topan, kebakaran, banjir atau tsunami, tanah longsor, gempa bumi. Kejadian-kejadian itu ada yang menyebutnya dengan istilah act of God atau kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selain dari bencana-bencana alam itu, ada juga keadaan lain yang saat ini sedang hit, yaitu virus atau wabah penyakit yang terjadi secara masif di masyarakat. Mimin Hukum nggak mau ikut-ikutan dalam perpolitikan dunia pervirusan ya, karena hingga saat ini tidak ada literatur atau setidaknya Mimin Hukum tidak berhasil menemukan literatur yang menyatakan bahwa virus ini merupakan keadaan yang dibuat oleh manusia. Maka saat ini baik bencana alam maupun wabah penyakit, sebaiknya kita sebut istilahnya act of God aja ya. Nah, keadaan-keadaan itu kan keadaan dari sudut pandang bahasa atau gramatikal. Bagaimana peraturan di Indonesia yang mengatur tentang keadaan seperti ini? Yuk kita lanjut belajar. Uraian mengenai keadaan memaksa itu dapat kita temui di pasal 1244 BW. BW itu adalah kependekan dari Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mimin Hukum lebih suka menggunakan istilah dalam bahasa aslinya, Burgerlijk Wetboek, karena istilah ini sudah menjadi kebiasaan Mimin Hukum sejak kuliah dan Mimin Hukum merasa lebih ringkas untuk menyebutnya. Pasal 1244 BW ini mengatur bahwa debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Pasal 1244 ini mengatur secara argumentum a contrario. Argumentum a contrario itu intinya adalah cara berpikir yang sifatnya contrary atau berkebalikan. Penjelasan detail mengenai argumentum a contrario ini nantinya akan Mimin Hukum bahas di materi mengenai penemuan dan interpretasi hukum ya. Jadi stay tune terus di Hukum 10 Menit, lalu klik like jika rekan hukum suka dengan video ini, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk video-video edukasi dari Mimin Hukum selanjutnya. Oke, kita lanjut pembahasan pasal 1244 BW lagi. Dari klausul 1244 BW ini, ada 3 variabel penting yang harus kita highlight dan menjadi kunci untuk menentukan suatu keadaan memaksa atau force majeure, yaitu kata membuktikan, kata disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, dan kata tidak ada itikat buruk. Jika ketiga kunci itu bisa dipenuhi, maka secara argumentum a contrario telah terjadi keadaan memaksa, dan pihak yang gagal melaksanakan perikatan tidak dapat dikenai biaya, kerugian, dan bunga. Yuk kita bahas satu persatu dari unsur-unsur atau kata kunci di pasal 1244 BW ini. Kita mulai dari istilah membuktikan. Bicara mengenai bukti, maka kita harus otomatis berpikir tentang hukum acara yang membahas mengenai alat bukti yang diuraikan dalam pasal 164 HIR. HIR ini kependekan dari Het Herziene Indonesisch Reglement. Sebentar, gini aja deh. Het herziene Indonesisch Reglement. Het Indonesisch itulah pokoknya. Intinya HIR itu adalah undang-undang yang mengatur tentang hukum acara perdata. Nah, pasal 164 HIR ini menyajikan ada 5 alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah. Detail mengenai pembuktian di hukum acara perdata akan Mimin Hukum bahas di lain kesempatan ya. Intinya pada pembahasan ini adalah bahwa pihak yang terkena force majeure dan dia tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan ingin bebas dari penggantian biaya, kerugian, dan bunga harus bisa memberikan alat bukti yang tata caranya sudah diatur di pasal 164 HIR ini. Lalu apa yang harus dibuktikan? Yang harus dibuktikan adalah mengenai kejadian yang terjadi tersebut adalah disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga. Di sini ada kata disebabkan
itu artinya ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Mudahnya, coba deh kita merangkai suatu kalimat yang ada hubungan sebab akibatnya. Disebabkan motor saya terbakar, maka saya tidak dapat menjual motor saya. Di kalimat ini ada hubungan kausalitas, yaitu ada sebab, yaitu motor terbakar, dan akibat yang terjadi, yaitu saya tidak dapat menjual motor saya. Oke, berarti berdasarkan ketentuan ini harus ada hubungan sebab akibat ya. Lalu sebab yang terjadi itu harus merupakan sesuatu yang tak terduga, misalnya gempa bumi. Nah, membuktikan ini sebenarnya cukup mudah, karena harusnya banyak dokumentasi tertulis dan kesaksian yang bisa dijadikan alat bukti. Selain hal yang tidak terduga, ada hal lain yang harus dibuktikan, yaitu bahwa pihak yang terkena force majeure ini sebenarnya tidak bermaksud untuk lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya, atau dengan kata lain, dia tidak punya itikat buruk, alias punya itikat baik untuk melaksanakan kewajibannya. Namun apa daya, karena adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, terpaksa dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya atau dia gagal melaksanakan kewajibannya. Untuk membuktikan ini bisa dengan suatu persangkaan misalnya, yaitu dengan cara membuktikan sebelum terjadinya force majeure, semua kewajiban dilaksanakan dengan baik, tetapi begitu terkena force majeure, dia gagal melaksanakan kewajibannya. Lalu, apakah force majeure itu hanya berlaku untuk suatu perikatan yang didasarkan pada kontrak? Kan berdasarkan ketentuan KBBI tadi, istilah keadaan memaksa berhubungan dengan klausul kontrak. Jika kita perhatikan lebih detail, pasal 1244 BW ini terletak di bagian 4 yang masuk ke dalam bab 1 mengenai perikatan pada umumnya. Perlu Mimin Hukum sampaikan bahwa BW itu disusun sedemikian rupa dan terstruktur dengan rapi untuk memudahkan kita memahami peraturan-peraturan yang diatur di dalamnya. Jadi ketentuan mengenai force majeure ini bukan hanya berhubungan dengan kontrak, tapi juga berhubungan dengan segala sesuatu bentuk perikatan yang diatur dalam hukum perdata. Di hukum perdata dikenal ada dua jenis perikatan, yaitu perikatan yang lahir karena perjanjian dan ada perikatan yang lahir karena undang-undang. Misalnya nih, kita nggak sengaja merusakkan barang milik orang lain, dan kita tentu saja harus mengganti rugi berdasarkan ketentuan pasal 1365 BW yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Artinya perikatan yang kita alami ini adalah perikatan yang lahir karena undang-undang ya, bukan karena perjanjian. Maka ketika terjadi peristiwa force majeure yang membuat kita tidak bisa mengganti barang itu, kita bisa terlepas dari penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah dengan terjadinya force majeure, maka kita terbebas dari kewajiban? Apakah dengan terjadinya force majeure, kalau kita punya utang nggak perlu bayar? Jawabannya ya enggak lah Bambang. Dengan terjadinya force majeure, bukan berarti kita terlepas dari kewajiban-kewajiban kita. Dari awal pembahasan yang Mimin Hukum sampaikan adalah pihak yang terkena force majeure itu terbebas dari penggantian biaya, penggantian kerugian, penggantian bunga. Sedangkan kewajibannya ya tetap harus dilaksanakan dan harus tuntas setelah berakhirnya keadaan force majeure. Jadi gini deh, untuk mudahnya Mimin Hukum coba ulas sedikit contoh kasus. Misalnya ada seseorang yang berhutang sebesar 100 dan diperjanjikan melakukan pembayarannya selama 10 bulan dengan masing-masing pembayarannya sebesar 10 per bulan. Lalu tiba-tiba terjadi force majeure di bulan kedua sampai dengan bulan kelima. Maka bagaimanakah pelaksanaan kewajiban si berhutang atau si debitur ini? Nah, berdasarkan ketentuan pasal 1244 BW, si berhutang atau debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya tidak bisa dikenakan sanksi ketika terjadi keadaan force majeure. Tapi ingat, kewajiban pembayaran hutangnya harus tetap dilaksanakan setelah tidak terjadi force majeure. Maka dengan asumsi tidak ada restrukturisasi hutang, kewajiban si berhutang atau si debitur tadi tetap harus dijalankan sesuai dengan rencana dengan penangguhan di masa terjadinya force majeure. Misalnya debitur baru tidak dapat membayar kewajibannya pada bulan ketiga sampai dengan bulan kelima. Maka di bulan ke-6, debitur harus melunasi kewajibannya yang tertangguh pada bulan ketiga sampai dengan bulan kelima, yaitu sebesar 30, ditambah kewajiban bulan ke-6 sebesar 10. Jadi, total yang harus dibayar debitur pada bulan ke-6 adalah sebesar 40. Ingat ya, asumsinya tidak ada restrukturisasi hutang. Nah, bagaimana kalau force majeure terjadi melewati jangka waktu perjanjian? Misalnya seperti ini nih. Force majeure terjadi di bulan ke-9 sampai dengan bulan ke-11, berarti sudah melewati batas yang diperjanjikan dong. Dengan asumsi debitur tidak dapat membayar di bulan ke-9 dan ke-10, maka si debitur harus melunasi kewajibannya setelah berakhirnya keadaan force majeure, yang dalam kasus ini berarti sejumlah 20, karena debitur 2 kali gagal melaksanakan kewajibannya, yaitu di bulan ke-9 dan bulan ke-10. Oke, rekan hukum, tiba saatnya kita di bagian kesimpulan mengenai force majeure ini. Force majeure itu berarti suatu keadaan yang berada di luar kendali pihak-pihak yang berhubungan, dan dapat dijadikan alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban pada waktu terjadinya force majeure. Dengan alasan force majeure, maka pihak yang terkena force majeure tidak perlu melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Tetapi, kejadian force majeure itu harus dapat dibuktikan. Force majeure juga tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban loh ya. Oke rekan hukum,
Sekian dulu pembahasan kita tentang force majeure. Sebelum dan sesudahnya, Mimin Hukum mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Jika rekan hukum ada pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar atau email ke Mimin Hukum yang Mimin Hukum tuliskan di description video ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan ingat, peraturan dibuat bukan untuk dilanggar, melainkan untuk ditaati. Bye!